Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini kita coba membahas strategi apa sih atau skema apa yang digunakan oleh pinjaman online ilegal dalam menjerat nasabahnya. Dan saya mau ngasih sedikit masukan juga, apa sih yang harus kita lakukan jika terjadi penyebaran data sebelum dan sesudahnya. Jadi begini teman-teman, kok sepertinya ini kok pinjaman online ilegal ini kok seperti nggak ada habisnya ya. Ada aja, udah digerebek masih ada aja. Jadi sebenarnya kayak gini teman-teman, mereka tuh menggunakan skema yang disebut itu skema Ponzi. Skema Ponzi itu jadi satu aplikasi sebenarnya itu semuanya kehubung. Jadi bisa dibilang tuh mereka satu perusahaan gitu. Jadi jika kalian telat bayar atau gagal bayar, biasanya tuh ada penawaran-penawaran dari WA, SMS, atau bahkan dari aplikasinya sendiri. Soalnya kan biasanya kan kalau ilegal ini di dalam aplikasi itu banyak aplikasi ya, yang sering kita sebut aplikasi anakan gitulah. Jadi seperti nggak ada habisnya kalau kita ikuti terus menerus ya nggak akan ada ujungnya semua itu. Malah yang ada kita makin nggak karuan. Jadi skema Ponzi itu ya, jadi mereka tuh menggiring kita untuk muter-muter di situ aja gitu, supaya ya kita mau keluar itu rasanya itu sulit banget gitu. Makanya kalau kita udah kejebak di ilegal, ya jalan satu-satunya tuh stop bayar. Hanya ada satu itu, stop bayar. Ya yang seperti kita tahu, kalau ilegal itu kan sebar data ya risikonya ya. Emang tuh ya, momok yang paling ditakuti dari nasabah yang telat atau gagal bayar ya sebar data itu, karena memang efeknya itu ke sanksi sosial sih sebenarnya. Sebenarnya sih hanya sekilas aja, teman-teman tuh ya gak usah malu lah kalau datanya sampai disebar. Itu pun hanya sebatas di kontak kita aja kok, karena kan memang aplikasinya itu kan memang dia nyadap kontak yang ada di handphone kita ya. Ya sedikit masukan aja buat teman-teman. Jadi kita ini udah tahu kalau ilegal ini sebar data. Jadi kita kondisikan dulu sebelum mereka dikondisikan oleh DC-DC yang mau nyebar data kita ini. Kita kondisikan dulu, kita broadcast dulu. Buat teman-teman yang udah gabung di grup itu, kita ada kok broadcastnya kok, buat nanti yang bisa kita kirimkan ke kontak yang ada di handphone kita, itu bisa kok. Dan terus kalau semisal udah di broadcast masih ada yang minta penjelasan, ya sudah kita jelaskan aja ya bahwa kita tuh memang pernah pinjam, tapi kita udah bayar, data kita disalahgunakan. Sebenarnya seperti itu aja. Cuman memang sanksi sosialnya ini tuh memang luar biasa ya. Tapi kalau memang kita benar-benar udah siap dengan apa yang ada di depan, kita mau keluar dari jeratan si pinjaman online ilegal ini sih, ya hadapi aja sih kalau menurut aku gitu. Nah itu toh hanya sebentar aja ya kan, nggak selamanya kok.
dan ya orang-orang di sekitar kita tahu lah pasti ya kan, kepribadian kita itu seperti apa, nggak seperti yang dikira lah. Simple sih ya kan, ya memang sih ya kan, ya kalau ilegal ini sih nggak akan ada berani yang datang ke rumah deh, nggak akan ada yang berani. Karena apa ya, mereka kan udah dari cara nagihnya aja itu udah melanggar hukum. Ya datang sama aja mereka bunuh diri. Makanya sih nggak usah pernah takut lah sama desi-desi si ilegal ini. Apa yang dia mau bilang, apa yang mau dia katakan, udah nggak perlu takut sama mereka itu. Mereka nggak punya kekuatan hukum sama sekali kok. Malah yang ada mereka itu jadi grebekin sama polisi. Ya kan, banyak kan kemarin berita-berita mereka itu digerebek itu di daerah mana itu, Jakarta Barat atau mana itulah ya kan, yang kemarin lah, bulan-bulan kemarin itu kan ya karena mereka kan musuh negara ya, bayar pajak juga enggak ya kan, udah gitu bunganya juga seenaknya sendiri, ngasih tenor juga seenaknya sendiri. Jadi ya seperti itu sih teman-teman, skemanya, terus cara mainnya ya seperti itu. Mereka itu nggak punya aturan yang jelas, sekarang dewe lah, semaunya sendiri. Ya udah, kita juga semaunya sendiri ya kan. Gampang mereka aja gak bayar pajak, ngapain juga kita bayar ke mereka. Jadi sih cukup seperti itu aja sih ya kan, simple sebenarnya. Semua itu tergantung dari diri kita sendiri gimana gitu loh. Kalau diri kita terlalu mendramatisir itu semua ya, yang ada jadi beban pikiran kita sendiri gitu loh. Buat teman-teman yang merasakan disebar datanya itu ya, nggak hanya teman-teman sendiri loh, nggak usah merasa sendiri gitu. Ratusan bahkan ribuan orang itu ngalamin kok kalau disebar datanya, dibikin kayak open bow, dibilang maling perusahaan. Kocak juga sih mereka kadang. Ya anggap aja lah ya kan, ya angin lalu gitulah ya. Semuanya kan pasti akan berlalu begitu aja kok. Dan untuk orang-orang yang di sekitar kita, sebulan 2 bulan juga udah biasa lagi kok. Dan lama-lama mereka pun tahu ya kalau ini memang pinjaman online ilegal gitu loh, yang cara mainnya seperti itu gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikir banget ya, karena semua hanya sekilas aja gitu. Jadi strategi atau skema yang mereka lakukan itu skema Ponzi. Terus resikonya sebar data. Buat keluar dari itu semua ya gagal bayar. Gak ada cara lain. Bukan dibayar tapi gagal bayar. Ya semoga teman-teman yang ngalamin sebar data mencoba untuk ikhlas, mencoba untuk sabar. Semua itu pun ya hanya sekilas aja lah, intinya gitulah. Jadi ya tetap semangat lah, nggak usah terlalu dipikir. Pokoknya kalau untuk ilegal itu udah nggak usah dibayar, intinya kayak gitu aja.